part terakhir pada episode 1. Ki berdebat dengan ayahnya mengenai masalah lama yang sama dan akhirnya minum sendiri di bar daerah Tonglor. Pada siang hari Ki pulang ke rumahnya dan secara tidak sengaja mendengar ayahnya sedang berbicara dengan seorang tamu yang tampak mencurigakan. Dua wanita muda yang berpakaian bagus, namun dia mempunyai sikap yang tangguh dengan 4 bawahan berjas berjaga. Ayah Ki adalah wakil komandan polisi pemberantasan narkoba atau biasa disapa Big Kaca. Seorang pahlawan bagi banyak orang, seorang polisi yang terkenal, tidak takut pada siapapun yang berpengaruh. Ki memutuskan untuk berjalan mendekat, untuk mendengarkan apa yang diinginkan orang-orang itu. Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Yada, aku datang karena aku ingin mencapai kesepakatan. Semoga kita bisa berbisnis bersama. Yada, pemilik restoran Hidden Dragon, yang di belakangnya terdapat kasino, tempat Min bekerja saat ini. Yada berbalik dan memberi isyarat kepada Tiger untuk mengambil tas kulit hitam dan meletakkannya di atas meja. Tiger meletakkannya dan membukanya. Di dalamnya ada tas yang penuh dengan uang. Aku tidak tertarik dengan bisnis. Aku tahu ada mayat yang ada di dalam. Kebakaran gudang heroin telah bawahanmu dan kamu mungkin tahu bahwa aku bertanggung jawab atas kasus ini. Itulah sebabnya kamu datang menemuiku secara langsung. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tuhun Kaca bersedia berpura-pura melupakannya. Aku mungkin tidak akan lupa. Semuanya akan berjalan sesuai prosesnya sendiri. Setelah semua saksi dan bukti sudah terkumpul, salah harus dikatakan salah. Kamu sendiri juga harus berhati-hati terhadap tuduhan menyuap pejabat. Aku memperingatkanmu dengan niat baik. Kaca tidak tampak takut sedikit pun. Yada tersenyum sinis, tapi tidak ada kepuasan sama sekali dalam senyuman itu. Kalau begitu, aku mohon padamu. Ki melihat ini dan bertindak seolah-olah dia baru saja masuk ke dalam rumah. Yada memandangi wajah Ki seperti tertarik ketika mengetahui bahwa Kaca mempunyai seorang putra. Ki mencoba menghafal wajah semua orang di sini dengan akurat, termasuk Yada, Suel dan bawahan lainnya. Jika terjadi sesuatu, dia akan dapat mengidentifikasi dirinya. Ki berjalan menuju ayahnya. Ada apa ini? Ki bertanya pada Kaca dengan suara tegas. Tidak ada masalah apa-apa. Ayah tahu. Apa maksudnya dia berani melakukan hal seperti itu? Bisakah ayah menarik diri dari kasus ini? Apakah ayah tidak takut mati? Ki, ini tugas ayah. Kaca meninggikan suaranya. Ayah selalu buat keputusan sendiri, dan Ki benar-benar muak. Ini bukan pertama kalinya Ki dan Kaca berdebat mengenai hal ini. Ki minum alkohol setiap hari. Dia menyadari bahwa dia mabuk, jatuh dari kursi bar. Apakah kamu baik-baik saja? Sebaiknya kamu istirahat, bahkan bartender pun khawatir dengan Ki. Ki mengangguk, menyetujui bahwa dia harus istirahat juga, karena perutnya mulai mual. Ki membayar minumannya, lalu pergi mengendus udara di depan bar, tidak mengetahui bahwa setiap tindakan Ki selama ini diawasi oleh seseorang. Min melihat Ki sendirian sepanjang waktu. Min bertanya-tanya, jika aku menculik Ki dan tidak menelepon siapapun, berapa hari yang dibutuhkan orang akan sadar Ki hilang? Ki terlahir sebagai seorang anak orang penting sampai diculik, tapi tidak ada seorang pun di sekitar. Kehidupan macam apa ini? Min benar-benar tidak bisa membayangkannya sama sekali. Kupikir kita akan melakukannya malam ini. Tidak ada kamera, di belakang bar aku telah memeriksanya. Dia mabuk, mudah untuk dijalannya. Kamu dapat menemukan cara untuk menggiringnya ke belakang bar. Pijamas, apa yang dilakukan Ki ini? Kenapa harus diculik? Entahlah, aku tidak bertanya. Orang kaya selalu bertengkar dengan orang lain. Inilah sebabnya, mengapa kamu tidak usah ingin tahu? Lakukan saja pekerjaanmu sendiri. Min mengenakan topi yang tidak mencolok, tapi cukup untuk menutupi wajahnya. Berjalan mendekati Ki, Ki mengenakan kemeja yang memperlihatkan belahan dada, kalung berbentuk Ki di bagian leher. Dengan adanya lampu jalan, Min melihat Ki memakai kalung ini setiap hari. Sepertinya itu sangat penting bagi Ki. Tiba-tiba Ki berdiri, terhuyung, dan berhenti di depan penjual bunga di depan bar. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun menoleh ke arah Ki dan menjual bunganya. Pi yang tampan dan cantik, maukah kamu membelikan bunga untuk pacarmu? Suara memohon anak itu. Bunga apa yang kamu jual? Apakah ayahmu memaksamu untuk menjualnya? Anak laki-laki itu menatap wajah Ki dengan tatapan kosong. Ini, aku membeli semuanya. Anak itu mengangguk berikan kode QR ke Ki. Ki langsung terbayar. Dia bahkan tidak memeriksa nomor yang dikirimkan.
Terjual habis dan kembali tidur, suruh Ki. Ri, bagaimana dengan bunganya? Seru anak kecil itu. Ki berjalan pergi tanpa mengambil satupun bunga darinya. Aku akan membawanya biar disebut terjual habis. Anak laki-laki itu mengangguk padanya. Jadi Ki menerima bunga itu. Lalu Ki membawa sekeranjang mawar dan berjalan sempoyongan ke bar. Kuno ini pasti sangat kesepian, pikir Min. Min mengikuti Ki menjaga jarak. Namun, dia harus melakukannya hati-hati agar Ki tidak melihat wajahku. Karena Ki mungkin mengingat wajahku. Beberapa orang memberikan minuman sebagai ganti bunga mawar dari Ki. Ki menerima semuanya senyuman, dan tawa Ki tampak begitu cerai, mabuk dan imut, ramah dan penuh kasih sayang hingga Min yang diam-diam memperhatikan tanpa sengaja ikut tersenyum juga tanpa ia sadari. Menurut Min, wajah Ki ketika tersenyum 10 kali lebih manis dari sebelumnya. Kedengarannya lucu sekali jika satu-satunya orang di dunia ini yang merasakan hal yang sama tentang Ki. Dialah orang yang diperintahkan untuk menyerang Ki. Ki membagikan bunga kepada semua orang hingga hanya tersisa bunga terakhir. Aku menyadarinya dan berjalan mendekat sampai di belakang bar karena ada yang menawari minuman tanpa henti. Ki bahkan lebih mabuk dari sebelumnya hingga tidak bisa berjalan. Ki hampir kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Min tidak sengaja berlari masuk menangkap Ki secara naluriah. Ki yang lebih kecil darinya tersandung ke pelukan Min. Mereka saling menatap. Min membeku saat melihat wajah Ki dari dekat lagi. Jantung Min berdebar seperti pertama kali melihatnya, sebelum menyadari bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi. Sia. Min mengumpat dan segera menjauh. Ki mengerjap, masih bingung. Ki tidak bisa melihat wajah Min dengan jelas karena masih mabuk berat hingga tidak ingat pernah bertemu Min. Ki melihat mawar di tangannya dan perlahan menyerahkannya pada Min. Apakah kamu ingin bunga juga? Nih, ambil. Ki tersenyum polos dan itu membuat jantung Min berdebar kencang. Senyuman yang selama ini dilihatnya sepanjang malam kini terkirim langsung padanya. Tapi Min tahu dia seharusnya tidak mendapatkan ini sama sekali. Aku orang terakhir yang pantas mendapatkannya. Min sangat bingung hingga tubuhnya membeku. Apa yang harus dia lakukan? Suruh Ki untuk lari lalu pergi dan berbohong kepada pijamis tentang aku melakukan kesalahan. Atau apakah aku harus menutup mulut Ki, menggendongnya di bahuku dan masuk ke dalam van? Min sama sekali tidak tahu jawaban yang benar. Dan pada akhirnya, Min memilih untuk pergi, tapi Ki meraih pergelangan tangan Min. Tunggu sebentar. Min merasa dia tidak punya pilihan. Min kemudian memutuskan untuk berbalik dan kembali ke Ki, berjalan perlahan keluar dari sudut gelap. Saat dia melangkah mendekat, cahaya menyinari wajah Min. Tapi sebelum Ki melihat Min, Ki lebih dulu dipukul oleh James yang datang dari belakang. Bagian belakang leher sampai Ki pingsan. James berbalik untuk memarahi Min. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan bawa dia ke dalam mobil. James dan Min membawa Ki ke sebuah bangunan yang ditinggalkan dengan menggunakan tas berwarna hitam untuk menutupi kepala, badan diikat ke kursi, dan tangan diikat di depan. Aku akan keluar dan menyelesaikan masalah uang dengan majikan terlebih dahulu. Kamu jaga dia dengan baik. Min dipenuhi rasa bersalah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Meskipun dia tahu itu bukan urusannya, dia tidak tahu kenapa dia bisa khawatir. Min tenggelam dalam pikirannya sendiri. Min bahkan tidak mengetahui Ki sudah lama sadar. Ki hanya menunggu saat yang tepat. Dia tidak tahu siapa yang membawanya ke sini. Tapi dari suaranya, dia tahu ada 2 orang dan sekarang hanya tersisa 1 orang. Sebelum pencuri lainnya kembali, Ki berpikir bahwa Ki harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan dan melarikan diri. Ki mendengar langkah kaki Min mendekat. Ki bergegas memukul Min dengan sekuat tenaga. Dengan kursi masih terikat pada badannya, Ki melemparkan bebannya sendiri ke arah Min hingga mereka berdua terjatuh ke lantai. Ki mencoba menggunakan lututnya untuk menahan tubuh Min, tapi Min yang lebih kuat mendorong Ki. Ki berdiri sekuat tenaga dan saat bertarung tas yang menutupi kepala Ki terlepas. Hai, kamu! Ki terkejut saat melihat orang yang menangkapnya adalah Min, pria yang merusak bajunya minggu lalu. Min mencoba mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Kamu tidak perlu bersembunyi. Aku sudah melihat wajahmu dan aku juga mengingatmu. Min mendorong Ki dan dengan cepat mengangkat senjatanya untuk mengancam Ki. Tetap diam jika kamu tidak ingin mati. Apa yang kamu inginkan? Tanya Ki. Kamu tidak perlu tahu, jawab Min.
Terdengar misterius seperti itu, dia bahkan tidak tahu apa yang diinginkan orang yang mempekerjakannya dari Ki. Diam saja, dan kamu akan aman. Pada akhirnya Ki terpaksa diam, karena Min mengancam. Saat melihat Ki diam, Min Puang setuju untuk menyimpan senjatanya. Min duduk menjaga Ki sepanjang malam, dan hingga pagi hari, belum ada tanda-tanda James akan menghubunginya kembali. Ki mulai memperhatikan ekspresi khawatir Min. Jadi dia mulai memikirkan cara untuk bertahan hidup. Oh, aku lapar. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Apakah kamu tidak lapar? Min tak menjawab, dia hanya menghela nafas kesam. Karena Min tidak percaya Ki. Atau air, orang yang baru saja mabuk perlu minum. Ki bertanya lagi, jika aku memberimu sesuatu untuk dimakan, maukah kamu berjanji tidak akan keras kepala lagi? Tanya Min. Ki sedikit heran mendengar kata keras kepala yang digunakan Min dan nadanya serta cara Min berbicara terlihat sangat ramah. Sepertinya Min sangat kelelahan hingga dia tidak sengaja menampakkan identitas seorang kakak laki-laki yang harus menyayangi adiknya lebih dari siapapun. Ya, jawab Ki. Min pergi mengambil air untuk memberi makan Ki. Hai, kenapa kamu menangkapku? Butuh uang? Berapa mereka membayarmu? Aku akan memberimu 2 kali lipat jika kamu melepaskanku. Ditambah lagi, aku tidak mempermasalahkannya. Kamu mungkin tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Kamu melakukannya karena terpaksa, bukan? Biarkan aku pergi, ini jauh lebih aman. Ki mulai membujuk Min dan sepertinya Min lebih mudah ragu daripada yang dipikirkan Ki. Ya, katakan saja pada yang lain bahwa aku melarikan diri dan aku tidak akan mempermasalahkanmu. Sementara Min bingung, telepon berdering. Min segera mengangkat telepon dan menjawab panggilan itu. Min, rencana dirubah. Mereka bilang tembak sekarang. Wajah Min menjadi pucat dan dia tanpa sengaja berbalik dan melihat ke depan Ki. Apa yang akan kamu lakukan? Sebuah suara memanggil. Untuk pertama kalinya, Min merasa takut dan Min sama sekali merasa tidak nyaman melihat sorot matanya. Min perlahan melangkah maju, ekspresinya masih bingung. Pistolnya masih diarahkan ke Ki. Suara semua orang menjadi semakin nyaring. Baik suara James di telepon, suara Ki yang memohon untuk hidupnya, suara penagih hutang, suara perawat yang berbicara mengenai biaya pengobatan Min. Dan di menit-menit terakhir, Min tidak tahan dengan kebisingan tersebut dan memutuskan untuk mengakhirinya dengan menarik pelatupnya, duar. Semuanya terhenti sesaat. Min buru-buru membuang pistolnya dan menggunakan tangannya untuk menutup mulut Ki dengan erat. Sudah selesai, Vi. Kamu bisa mendapatkan uangnya, jawab James. Min berbohong kepada James dan segera menutup teleponnya karena Min takut Ki bersuara. Namun ternyata mata Ki kosong. Dia tampak melayang tanpa tujuan, kulitnya dingin bahkan lupa bernapas. Tangan Min menutupi mulut dan hidung Ki masih belum sadar bernapas sama sekali. Min dengan cepat mengendurkan kekuatan tangan yang menutupi mulut Ki. Ki, panggil Min lirih, berusaha menyadarkan Ki. Air mata Ki perlahan mengalir hingga membasahi tangan Min yang menutupi mulutnya sebelum Ki perlahan mengedipkan matanya dan menarik nafas panjang seolah baru sadar. Min menatap wajah Ki. Air mata kini mengalir di pipinya dan dia terlihat sangat ketakutan. Dengarkan aku, mulai sekarang kamu harus bersembunyi bersamaku. Melihat ekspresi Ki sepertinya dia sama sekali tidak memahami situasinya, Min mengulanginya dengan lebih jelas. Seseorang ingin kamu mati. Episode 1 selesai, sampai jumpa di episode 2. Jika kamu suka, silahkan subscribe, like dan share. Terima kasih.